Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Tak siap demokrasi ya, marak baliho Anies Baswedan di Gunung Kidul dirusak. Bayangkan begitu ya. Ini tidak terjadi sudah beberapa kali begitu ya. Kenapa ya para baliho-baliho Anies Baswedan ya di berbagai daerah banyak yang dirusak begitu kan. Kemarin kalau nggak salah di Bondowoso atau di mana begitu kan ya. Terus kemudian di Jogja, terus kemudian di berbagai daerah begitu dan sekarang di Gunung Kidul begitu. Ya dirusak begitu. Ya kalau tidak siap demokrasi ya jangan tinggal di sini begitu. Tahu-taunya ingin menang terus begitu kan. Ini negara demokrasi begitu. Kita harus hormati satu sama lain begitu kan. Tidak pernah para pendukung-pendukung Anies Baswedan merusak baliho-baliho yang lain begitu kan. Ya saya rasa perkembangan-perkembangan politik hari ini semakin mengecewakan ya. Demokrasi ada kemunduran yang sangat luar biasa begitu kan ya. Karena pada hakikatnya apa namanya paradigma yang dibangun oleh masyarakat itu ya pokoknya harus menang kira-kira seperti itu begitu padahal itu salah begitu ya dan pada akhirnya kita harus hormati satu sama lain begitu kan ya ini sangat mengecewakan sekali begitu ya seharusnya Bawaslu bertindak di situ begitu ya tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini komentar-komentar dari netizen ya tak siap demokrasi marak baliho Anies Baswedan di Gunung Kidul dirusak ya kacau begitu ya memalukan sekali begitu ya. Mungkin balihonya merusak pemandangan atau ekosistem ya. Masa merusak pemandangan seperti ini kok begitu kan ya. Artinya apa? Artinya ini ada sesuatu yang dimainkan oleh mereka begitu. Ada sesuatu polarisasi ya benci kepada Anies Baswedan. Saya kira seperti itu begitu ya. Kenapa Anies Baswedan terzalimi terus begitu kan ya? Foto dan stiker Ganjar mereka pasang di rumah-rumah warga, tapi baliho Anies dirusak pertanda mereka sangat takut dengan Anies Baswedan. Betul begitu kan. Sedangkan baliho-baliho Pak Ganjar, ya stiker-stiker Pak Ganjar ditempelkan di rumah-rumah di situ begitu ya. Ya inilah demokrasi kita begitu kan. Dibiarkan Bawaslu tidak bertindak apa-apa di situ begitu kan ya. Terus kemudian ya ketika Anies Baswedan pasang baliho sana sini begitu kan, kenapa dirusak begitu kan? Apakah inilah demokrasi? Apakah ini adalah kemajuan demokrasi begitu kan? Itu sayang seribu sayang begitu ya. Orang-orang yang tidak berpikir bahwa ini ngapain harus ada perubahan itu perlu dikontrol ya pemikirannya begitu kan. Masa ya orang-orang yang tertawa hari ini ya saya kira masih belum ya menjadi dampak kepada mereka begitu kan ya dengan harga-harga pokok yang mahal dan sebagainya begitu ya. Bahkan ya Min tanyain sama Anies gimana soal persekusi dan penjagalan ibadah orang lain. Jangan bacotnya ngomong keadilan kesejahteraan doang. Ini banyak sekali ya. Komentar-komentar netizen wah sangat kacau di situ begitu. Sayang seribu sayang kalau seperti itu ya. Polarisasi yang dibangun ya terus-menerus seperti itu begitu ya. Gak berani ngadepin Anies untuk berdebat secara langsung. Beraninya ajak debat dan marah-marah dengan balihonya doang. Betul begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Intinya mereka panik. Paling kelakuan pendukung si bokep ya. Ya siapa lagi begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jangan-jangan dirusak orang-orangnya sendiri. Ini katanya begitu ya. Ya kita lihat saya ngapain merusak balihonya sendiri. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Pasang sendiri di situ begitu. Bahkan ya ciri-ciri sadis para pembegal ya Partai PDP ya yang asli ya seasli-aslinya ya Partai Demokrasi Indonesia apa maksudnya begitu ya. Bukti nyata komunis gaya baru bisa saja terjadi begitu kan ya saking mungkin Anies Baswedan tidak diinginkan menjadi presiden berbagai hal dilakukan begitu kan mulai dari baleho dan sebagainya begitu kan ini demokrasi atau apa begitu kan ya orang-orang yang merusak itu seolah-olah ya punya uang miliaran ya lalu kemudian diberikan keluarganya diberikan gaji oleh pemerintah seolah-olah seperti itu ya kalau masih cari makan sendiri ya kerja sendiri begitu kan ya yang itu aja ya ngapain begitu kita harus ada perubahan kan begitu logikanya begitu tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya tak siap demokrasi ya, marak baliho Anies Baswedan di Gunung Kidul dirusak ya, kacau begitu ya. Banyak baliho penggemar bergambar Anies Baswedan di Gunung Kidul, Yogyakarta dirusak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Kondisi ini menjadi contoh bahwa masyarakat belum bisa berdemokrasi secara sehat, betul begitu kan ya. Sayang seribu sayang begitu.
Bahkan Wakil Koordinator DPD Jarnas APB Gunung Kidul Suwarno ya mengatakan bahwa setidaknya ada 5 baliho gambar Anies Baswedan dengan foto berdampingan dengan caleg PKS Titik Nur Hasanah yang dirusak ya. Baliho yang dipasang sekitar 2 minggu lalu kemarin dirusak oleh oknum ya. Ada baliho yang hilang juga katanya ya kepada kbianews.com ya. Kenapa kok dihilangkan? Bisa saja ada oknum yang memainkan peran itu begitu ya. Bahkan di satu sisi caleg dari Partai DPRD Gunung Kidul Dapil 5 ini mengungkapkan baliho yang dirusak dan hilang yaitu berada di sepanjang jalan Pelayan Palian ya. Sabtosari ya, di sepanjang jalan itu ada 5 yang dirusak, 4 diantaranya hilang, kami belum tahu 4 lain karena kami juga pasang baliho Anies dan caleg PKS titik di tempat lain ungkapnya ya. Bahkan di satu sisi dia menilai berusakan baliho Anies Baswedan ini ada unsur kesengajaan ya atau sabotase ya, khususnya di daerah Turowono ya, karena baliho Anies dipasang ya di sebuah tempat yang juga banyak baliho lain. Tapi kenapa yang dirusak ya cuma baliho Anies saja, ujarnya begitu kan. Ya mungkin di satu sisi takut tersaingi, takut Anies Baswedan di situ sangat disukai oleh masyarakat, bisa saja begitu kan ya. Dengan adanya baliho-baliho itu menunjukkan bahwa masyarakat akan tahu bahwa calon presiden kita yaitu adalah Anies Baswedan begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Kan aneh begitu bagi orang-orang yang kemudian merusak begitu kan ya dengan hal-hal seperti itu. Saya kira ada sesuatu yang kemudian memainkan peran penting di situ begitu. Bisa saja suruhan mereka atau dibayar untuk merusak balihonya Anies Baswedan begitu kan. Ini tidak fair begitu ya. Sangat disayangkan orang-orang seperti itu begitu. Menurut dia ya, bahkan ya perusakan ini membuatkan warga belum siap berdemokrasi secara sehat dan fair ya. Dalam negara demokrasi semua boleh menawarkan calon pemimpin negara ini. Kami dari relawan menawarkan tokoh perubahan Anies Baswedan, betul begitu ya. Bahkan ini kenapa kok dirusak begitu? Tidak hanya di Yogyakarta, di yang lain mungkin banyak yang dirusak begitu. Kasihan begitu kan. Sayang seribu sayang kalau seperti ini terjadi begitu ya. Bahkan ya Suwarno mengatakan jika warga tidak suka dengan Anies Baswedan sebaliknya ya sebaiknya tidak perlu merusak baliho. Soal pilihan itu kan hak warga negara. Kalau nggak suka tidak perlu memilih tapi tidak perlu merusak baliho, tegasnya. Ya. Bahkan di satu sisi disinggung apakah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib ya. Suwarno akan berkoordinasi dengan relawan. Saya sudah melaporkan kejadian ini ke DPW Jarnas di Yogyakarta ya. Langkahnya seperti apa yang tentu perlu koordinasi ya. Kalau kelihatan ya secara diproses secara hukum begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Sayang seribu sayang ya hal-hal seperti ini begitu kan masih banyak yang dilakukan begitu ya dengan cara-cara seperti ini begitu ya. Dirusaklah di situ begitu ya. Yang kemudian seolah-olah ya benar ya seolah-olah tidak siap berdemokrasi begitu kan ya. Ini sayang seribu sayang begitu kan. Masa ada orang yang sebegitu bencinya kepada Anies Baswedan sampai merusak seperti ini begitu kan ya. Padahal kita adalah negara hukum begitu kan ya, negara demokrasi begitu kan. Seakan-akan kan seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya kenapa ya Anies Baswedan dianggap sebagai menjadi penghambat begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Padahal Anies Baswedan membawa perubahan kepada kita begitu, membawa kesejahteraan kan kira-kira seperti itu begitu. Sayang seribu sayang kalau ada berpikiran seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.